keempat adalah tibialis anterior dan posterior. Kita mulai dari otot dari tendon Achilles. Ya, saya pakai ini. Tendon Achilles pada kasus CTEP itu dia pendek. Jadi Anda harus lakukan massage di tendon Achilles. Kalau pada pasien anak-anak biasanya saya pakai jempol saja. Jadi di friction, betul. Tendon Achillesnya di friction. Posisi pasien yang berubah di friction Achillesnya. Ini dia ke samping. Searah jarum jam. Itu di friction. Sepanjang dari distal ke proksimal, sepanjang Achilles Dari distal ke proksimal. Achilles samping ini. Mulai dari sini deh. Nah. Distal bawah, proksimal sama atas. Ya. Ya. Oke, posisi jangan salah. Nah. Oke. Dimulai dari di bawah malleolus medialis. Dimulai dari bawah malleolus medialis. Jadi sepanjang Achilles itu ada friction. Bawah malleolus medialis Dan ini. Nah, sakit untuk pasien. Sakit. Kalau anak-anak pasti dia nangis karena Achilles tidak ada. Sudah ada friction sampai Anda ketemu di ujung dari gastro. ujung gasrok di sini. Nih. Achilles itu origonnya nempel di gastro. Lakukan gentle massage untuk gastro karena gastronya pendek. Gentle massage apa namanya? Rumah tidak ada istilah. Kneading massage untuk gastro. Kneading gastro bukan tibialis, gastro. Kneading. Iya, Mas. Enak betul ya. Satu tangan aja untuk meremas. Beda. Yang satu kompensasi ankle-nya. Oke. Untuk soleus sudah. Pakai tangan yang Pinggir. Nah, Ya, oke. emang udah bakat dah. Soleus, temukan soleus. Ayo anaknya. Dari atas, dari atas. Oke. Tibialis anterior dan PS posterior. apa PIFS? Tibialis anterior dan posterior. Oke, sudah. Selanjutnya kita memberikan stretching. Gimana caranya? Tarik. Di sini. Gimana? Oke, yang sebelah kanan ya. Berarti ini ya. Oke, stretchingnya karena dia ke arah apa namanya internal rotasi. Yang pertama adalah kita fiksasi dulu, ditarik dulu ke arah posterior. Jadi Anda pegang Achillesnya, ya, oke, ke arah posterior, ditarik dulu. Kemudian semua arah stretching itu adalah menuju ke arah normal. Rotasikan ke arah lateral normal. Nah, ini. Yuk, tarik. Jadi jangan dilepas, tarikan ini jangan dilepas. Ketika Anda tarik ke arah posterior, ini kemudian Anda tarik ke arah lateral. Dan dipertahankan selama 5 sampai dengan 10 detik. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk teknik stretching yang pertama. Silahkan dicoba dulu. Nanti ada teknik stretching yang kedua. Keluar ke. Iya, oke, lagi. Set. Yo itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas lagi. Nah, Ulangi semuanya ke arah posterior. Yuk stretching. Ke arah posterior dulu. Posterior dulu.
Ditarik. Oke, yang ditarik ya. Ya, fiksasinya di bawah Achilles. Yuk ulangi, tarik dulu. Tarik. Oke, bawa ke arah lateral, ke arah posisi normal. Jangan dilepaskan tarikannya. Jangan dilepaskan. Jadi ditarik, ini masih ditarik sambil diputer, bukan ditarik dilepas diputer. Ulangi. Yuk, tarik. Oke. Oke. Kalau Pengen lepas, Sob. Achilles itu kalkaniusnya jadi ke atas. Nah, ulangi. Ulangi. Di sini tarik. Di sini. Kalkaniusnya ke atas. Bukan ini nih. Yuk, 1, 2, 3, tarik. Kalkaniusnya. Puter. Oke, puter ke arah normal. Puter, jangan dilepas tarikannya, masih dalam posisi menarik, masih ada yang salah ulangi. Kowe. Tarik. Oke, tahan. Puter. Hitung 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Yang jadi pasien terasa ketakutan. Iya. Ya. Oke, kalau belum berarti ulangi. Yuk lagi yuk. Lagi. Tarik. Oke, tahan. Putar. Tuh. Gue kenceng banget dikurangi. Ini belum terasa. Kayak kurang nih. Oke, itu stretching yang pertama. Berikutnya stretching yang kedua. Ya, masih sama. Kita lemesin dulu Achillesnya karena kita mengulur Achillesnya. Jadi sebenarnya gini, seberapapun usaha kita untuk mengulur Achilles yang memendek itu sebenarnya tidak memberikan hasil yang banyak. Tetapi lebih baik daripada tidak dilakukan penguluran sama sekali. Karena dia bisa semakin memendek. Kalau dia memendek dia akan makin nekuk. Ini bentuknya makin nggak karu-karuan. Jadi kita harus tetap melakukan stretching. Ya, stretching yang kedua masih dengan bentuk seperti ini, sama ya. Kita gerakan ke arah eversi. Jadi kita gerakannya adalah dari tangan kita dari internal menuju ke lateral. Setelah itu kita dorong. Ini lebih dapat stretchingnya. Tapi stretching yang kedua ini dilakukan kalau Anda sudah selesai melakukan stretching yang pertama. Supaya apa? Kita mengurangi kadang kita terlalu kuat menarik Achillesnya ke arah sini kan dia lebih terulur. Ini bisa beresiko Achillesnya robek. Ya, oke, kita coba, silakan. Jadi kita fiksasinya ke sini, posisi semua kaki CTV, ya. Kita dorong ke arah lateral. Satu fiksasinya itu ada di gastro, betul. Yang tangan kiri ada di gastro, kalau Anda tidak tinggal. Yang tangan satunya ada di medial, bawa ke arah lateral. Yang jadi pasien coba, yang jadi pasien jangan cuma menut, kasih tarikan. Oke. Karena kita mau mencoba kekuatan Anda juga. Kita mulai ya. 1, 2, 3 ke arah lateral, bawa ke arah lateral. Oke, kalau sudah dorong ke arah anterior. Oke, jangan mendorong jari-jari, jangan mendorong jari-jari. Ini gitu. Pegang. Jangan di sini, di Ya, dorong pakai telapak tangan kita, jangan jari-jari. Ulangi. bawah lagi. Siap. Ya. Yuk, gerakan ke arah lateral. Terapis menggerakkan ke arah lateral. Sampai ke posisi yang menurut Anda sudah cukup normal. Kemudian dorong ke arah anterior. Dorong. Ke arah Siap. kanan, maaf. Dorong ke arah kanan. Dorong lu. Ayo, Pak. Dorong lu. Jangan kalah. Dorong lu. Tahan 10 hitungan. Tahan 10 hitungan itu. 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ting. Capek. Gantian sekarang yang jadi pasien. Aku rekaman, Cu. Takut jadi. Deminya. Hah? Ini stop pause lah. Berarti sing record. Yang kedua kita ke stretching lagi ya. Yuk.
langsung record tadi. Langsung sing record. Stretching yang pertama dan stretching yang kedua. Nggak usah pakai dumbbell, nggak apa-apa, itu cuma stretching kok. Stretching yang pertama. Stretching yang pertama. Sudah siap pasien? Ini ada balas Sudah. pasien terus di kamu gitu. Udah. Kalau kamu nggak gantian aja. Oke. Sudah aja. Yuk. Ayo. Oke, mulai. Stretching yang pertama, arahnya ke mana? Ditarik dulu ke posterior. Setelah itu mana? Ke lateral. Lateral. Fiksasi posterior, fiksasi posterior. Fiksasi satu di gastrok, satu di bawah calcaneus. Bukan. Di bawah Achilles. Ibu era praktek. Yuk. Ki Jadi ming ulang mau lho, ada ulang sing mau. pas sudut ini ada di bawah dekatnya Achilles. Oke, posisi menentukan kenyamanan. Oke, ditarik dulu. Selama ditarik Anda rotasikan ke arah lateral. Nah, yuk. Yang jadi pasien, ayo. Yang jadi pasiennya peran Anda. Seberat itu, Kak. Santai. Yuk, satu. Santai, dua, santai, tiga, santai. tarik posterior. Oke, gerakan ke arah lateral. Oke. Latar lalu. Lateralnya keluar. Keluar. Ya. Ulangi. Yuk, jadi pasien, siap ya. Aku nggak ngelawan, Bu. Satu tangannya, yang kanan kiri itu di bawah gastrok. Oke, siap. Tarik ke posterior. Oke, gerakan ke arah lateral. Tahan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, masih ada yang belum tepat. Ulangi. Sakit loh. Tarik. Tak pausnya kali ya, Vio. Tapi ini Kedawan loh, Bu. Putar. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Sekarang ya gerakan ke arah lateral, kemudian didorong ke arah kranial. Yuk, pasien siap. Lateral dulu, baru ke kranial. Ini juga digasah kamu. Ini kalau nanti di bawah, nah di situ, Bu. Yuk, sudah siap. Dorong ke arah lateral. Dorong ke arah lateral, fiksasinya. Dorong ke arah lateral. Bukan pakai jempol, Bu. Dorong ke arah lateral. Makanya pasien itu harus menempatkan diri supaya nggak salah terapisnya. Oke, perhatikan. Fiksasinya seperti ini ya. Bukan pakai jempol, nggak pakai. Oke, Nggak pakai fiksasinya. jempol, pakai ini. Yuk, dorong ke arah lateral. Nah, Oke, baru ke kranial. Dorong, jangan mendorong jari-jari. Jangan mendorong jari-jari. Telapak dan telapak tangan dan telapak kaki. Dorong. Kamen rider. Masih ada yang salah. Ya. Jangan mendorong jari-jari dengan jari-jari. Telapak dan Sifat ini, telapak. Cuk. Sama ini. Pasien, keberhasilan mereka tergantung dari Anda. Yuk. Gerakin ke arah lateral. Yuk, ke arah lateral. Salah fiksasi. Lagi. Fiksasinya gimana? Ya. Dorong ke arah lateral. Semuanya. Ulangi. Pasiennya belum siap. Pasien. Ayo, gerakannya ke arah CTV. Pasien. Terapis mulai handling. Yuk,
Nyamping lah, Kalau ada kayak lurus. nyamping, itu yang lebih enak adalah posisinya ada yang seperti ini. Kulit terapi itu kan ada di pediatrik. Nah, depannya biasanya adalah cermin, jadi ada seperti cerminnya. Ini adalah anak atau bayi dengan kondisi CTP. Kita mau melatih dia. Jadi tidak hanya ada stretching, tapi kita melatih ke arah fungsionalnya. Kalau dia mau belajar crawling, ya kita bisa pakai media bantal. Kemudian posisikan tangannya. Ini normalnya adalah tangannya kayak gini. Ya, nih, kayak gini. Kemudian kalau tangan seperti ini, maka seharusnya ini sejajar. Dan posisi kakinya adalah begini. Oke, jadi seperti ini ya. Ini normal, kakinya begini. Tapi kalau dia CTF, kalau yang kanan, maka dia akan begini. Ini nggak bisa membuat dia untuk crawling. Oke, kalau seperti ini nggak bisa crawling dia, nanti dia ngesot contohnya. Maka kita posisikan. Ya, ini anggap aja udah begini. Kemudian kakinya kita rubah untuk posisi kakinya supaya dia bisa begini. Aduh. Maka Anda harus kunci. Anda harus kunci ini, pakai kaki kita yang ada di sini. Jadi ini kita posisikan, ya. Kemudian kita jepit pakai kaki kita dan di posisi seperti ini. Ya, jelas. Sakit, tidak nyaman untuk dia. Dan biasanya kalau anak normal dia akan muncul refleks untuk tegak. Ya, kalau sampai dia nggak muncul refleks untuk tegak, ada stimulasi, diketok, dikelitikin di sini supaya dia. Oke. Dan Anda harus kuatin tangannya. Kalau tangannya nggak kuat maka pelviknya nggak akan terbentuk. Ini ditarik. Jadi fiksasinya kita di pelvik sama di tangan. Paham? Ya. Ini adalah posisi yang tidak nyaman untuk anak dengan CTP. Karena Anda harus buat kakinya kayak gini. Sementara dia ada gelang lagi ya? Ada lagi. Emang ada? Ada. Fokus ini. Enggak. Flash HP. Oke, sekarang kita praktek aja yang jadi pasien yang badannya lebih kecil. Silakan. Kita Ica. posisi ke arah crawling. Ica. Yuk, buruan. Bulan. Ya, buruan. Body shaming. Ayo wih. Ada kesambar lo, ayo. Semua. Masih nggaknya? Apa nanya? Kan diposisikan. Pasien diposisikan. Gimana caranya dia bisa menjijit? Sudah, kalau sudah bisa, ini nggak semudah yang kalian praktek itu ya hasilnya. Dijepit, oke paham? Ya, jepit. Terapis fiksasi pelvik, menjaga pelviknya supaya dia tidak tidur. Oke? Sini malah goyang loh. Sini malah goyang. Pasien. Aku kok geser sih Pak. Satu lagi bang. Pasien jangan terlalu maju dulu. Nanti kasih terangisnya. Sudah, kita mau bikin anak ini crawling. Kalau crawling, tangan kanan maju, berarti kaki kiri juga maju. Posisikan tangan kanan pasien maju. Yuk, tangan kanan pasien dibuat maju. Pasien diam aja. Ya. Kau dorong. Oke, diposisikan. Ulangi. Pasien diam. Ini kanan, ini Tangan kiri. kanan maju. Yuk, set. Oke, pastikan dia menapak dengan sempurna. Karena kadang ada pasien yang males. Jangan males, Dek. Dek, jangan males, Dek. Katakan permen kan. Dek pulang, Dek. Dek, jangan main ML, Dek. Dan saya Omar Sudah, lagi. kalau kita jalan, kalau tangan kanan maju berarti yang kaki kirinya maju. Yuk, arahkan kaki kirinya maju. Yang seperti itu. Oke, sekarang pindah. Tangan kiri maju, kaki kanan maju.
Anda posisinya tetap nyempit kakinya. Bayinya susah, gede. Kaki kanan maju. Nah, videoinnya. Kaki kanan maju. Iya. Ih, adek Bila pinter. Ayo adek lalu, balapan adek lalu. Jadi dibenerin lagi. Iya. Padahal susah ya. Siapa yang masukin? Wah, oke. Jadi itu adalah cara crawling. Time. Dan satu lagi, anak itu kan beda ya. Karena dia memiliki memori yang bagus. Hari ini sama Anda nangis, besok lihat Anda dari luar itu udah nangis. Oh. Dia topeng gitu ya. Ada dua pendapat yang mengatakan, yang pertama adalah kita tidak boleh memaksa anak menangis karena menimbulkan trauma. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah terapi tetap dilakukan walaupun dengan kondisi anak menangis. Kenapa? Karena anak itu memiliki habit dan dia pintar. Jangan dikira kalau anak itu nggak ngerti apa, mereka merekam. Kalau hari ini dia berhasil dengan menangis tidak mendapatkan terapi, maka besok akan begitu. Kalau seperti itu terus berarti nanti dia tidak terapi. Kita boleh memberikan terapi dengan catatan anak itu menangis dalam batas yang wajar. Tapi kalau udah yang menangis sampai dia membiru, berarti memang terapi harus diberikan. Karena penolakan anak itu yang menangis, dia nggak bisa bilang nggak mau, nggak bisa bilang saya nggak mau datang. Dan biasanya untuk kondisi tertentu kita ketika menterapi anak itu ada yang bisa dengan pendampingan orang tua, ada yang sebaiknya tidak dengan pendampingan orang tua. Anak itu kalau sama orang tua itu beda. Anda aja kalau sama orang tua Anda beda dengan tidak ada orang tua Anda. Manjanya beda. Ya. Enggak juga sih. Oke. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, dulu kalau saya terapi orang tua tunggu di luar, anak saya bawa. Jadi kita hanya ketemu dengan orang tua itu di pintu masuk. Habis itu itu dia nangis. Tapi selama dia nangisnya masih dalam batas yang nangis yang penolakan, nanti kalau capek dia berhenti sendiri. Tapi jangan lupa disediain air atau susu atau makanan, jangan sampai dia nangis dan dehidrasi. Tapi ada juga yang orang tuanya kooperatif, anaknya masuk, orang tua masuk, anaknya nangis, tapi orang tuanya diam. Yang tidak bagus adalah kalau orang anaknya nangis, orang tuanya ribut. Sudah mbak, sudah. Nah, itu nggak jadi. Sudah mbak, udah mbak, jangan dipaksa lagi, saya nggak tega. Anak saya kayak ini nangisnya. Itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan anak nangis, orang tua tetap di situ dan orang tua tidak mengganggu proses terapi, itu kita izinkan masuk. Gitu ya. Walaupun mungkin nanti itu sebenarnya nggak tega, tapi selama dia tidak memprovokasi anak, ya. Oke, itu untuk crawling. Sekarang kita lakukan untuk standing. Anda tahu kalau di standing, di apa namanya di gym itu ada standing board yang merah, itu memang digunakan untuk anak-anak dengan kondisi seperti ini. Oke, cara melakukan standing, Anda masih di posisi itu, bantalnya di bawah sini. Ya. Untuk bisa standing, maka dia harus bisa duduk seperti ini. Ya, berarti yang perlu pertama kali kita atur adalah cara duduknya. Dari duduk selonjor, kemudian kita fleksikan. Dia duduk seperti ini. Ya. Jadi biasanya kita terapisnya agak berdiri ya. Dari duduk selonjor kita posisikan begini. Oke, terus kita jepit lagi, ya. Anda posisi seperti ini dia akan begini jatuhnya. Ayo dipraktekin sekalian. Ya, lurus, kemudian difleksi, fleksikan, fleksi. Ya. Oke, supaya gampang, Anda dorong lututnya pasien, didorong lututnya. Anda jangan gitu, lututnya salah. Masuk ke ketiak, dorong, ya dorong. Jangan rapat, kalau rapat nanti jatuh, kakinya pasien jangan terlalu rapat. Yang penting itu kakinya rapat, bukan rapatnya. Yang penting kakinya rapat. Oke, dorong. Dorong. Oke, dorong. Cie. Kapel. Untuk mempersiapkan dia standing itu kekuatan
kekuatan anggota gerak bawahnya harus bagus. Berarti Anda tarik lagi ke belakang. Ya, dorong lagi. Ini nyender. Ini dia stretching aktif untuk Achillesnya. Lagi. Oke, dorong lagi. Sambil Anda posisikan tangan anak di samping, bukan di depan, di samping. Kadang ada yang nggak mau, karena untuk pertahanan. Oke, yuk dorong lagi. Dorong, bukan tarik, dorong. Dorong. Aduh, bayinya dijungkrokin. Oke, tarik. Ya, kalau Anda merasa keseimbangan anak dan juga power untuk kaki sudah bagus, kita siap-siap untuk standing. Caranya adalah kita ganti fiksasi tangan kita yang sebelah kanan ada di atas perut atau di atas dada pasien. Oke, sudah. Posisinya jangan kayak gitu. Posisi kuda-kuda. Ayo rubah yang menjadi terapis posisi kuda-kuda karena kita mau prepare untuk berdiri. Kam. Oke. Ayo, bisa tuh. Sudah. Posisinya ke belakang dulu, pasiennya ke belakang dulu. Nah, dorong dulu satu lututnya dorong itu akan membantu dia untuk refleksnya muncul. Sudah? Oke. Caranya satu tangan di dada. Ya. Jangan rapat. Sudah? Di posisi ini dulu. Kok kenapa sih, Li? Di posisi siap untuk Kayak sexual berdiri. harassment Di begitu. posisi siap untuk berdiri, dorong. 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 Eli. Jualan. Gak bisa jongkok ya. Ya, oke. Pada hitungan ketiga, Anda tarik badan korban. Korban. Gadar. Dari dada pasien, ya. Posisi terapis. Siap-siap kuda-kuda, ya. Oke. Ini ditarik, ini didorong. Ini stop. Ini pas di sini, jangan di paha. Ini di lutut. Jangan di paha, di lutut. Maju lagi. Oke, 1, 2, 3, tarik, dorong, tarik, dorong. Oke, lagi. Kalau anak-anak Anda nggak perlu sampai berdiri ya terapis ya. Cukup begini aja. Ayo. Nanti sampai belum latihan jalan dan sebagainya. Waduh. Yo, lagi. Posisi satu di. Oke, tangan Anda kalau saya tangan yang kuat itu untuk angkat badan pasien. Yo, tadi belum nih, maju. Nah, posisinya. Semakin Anda ke belakang, semakin pasien ke belakang, itu makin berat. Paham? Oke. Yuk, 1, 2, 3, tarik dan dorong. Tarik. Wih. Jatuh lagi. Ya, dan pada saat berdiri Anda harus memastikan bahwa dia stepping. Kenapa? Ya, di beberapa kasus kita injek kaki pasien untuk mempertahankan steppingnya. Nisa profesional sekali. Ya. Oke, diinjek supaya dia menapa. Tapi jangan diinjek kuat-kuat ya, hanya nginjeknya itu kunci. Oke. Handlingnya di mana kita? Bukan di tangan. Perfect. Ya, ini lebih aman. Kalau misalkan seperti ini ya berarti kita ini. Ya, dikunci. Biasanya kalau saya nggak bisa pakai kaki, saya kunci pakai kulit. Oke. Dengan operasi dan non operasi. Fisioterapi bisa masuk di mana? Semuanya. Ya. Non operasi dan dengan operasi. Kalau misalkan kita ketemu pasien dengan kondisi non operasi, jadi bisa masuk pada kondisi non operasi maupun dengan operasi. Nah, penanganan CTEV yang paling banyak digunakan di dunia itu ada dua. Yang pertama adalah metode Ponseti. Dan yang kedua adalah French method, Prancis, metode Prancis.
Metode ponseti, tadi kita sudah belajar bersama-sama. Untuk ponseti itu diawali dengan gentle stretching. Kemudian setelah dilakukan gentle stretching, kita biasanya pakai strapal atau kita pakai ankle foot outpatient, kafo atau kafu. Nah, kafo atau kafu ini sebaiknya diukur dengan benar untuk setiap case-nya tadi, untuk setiap pasien. Jadi ada profesi yang namanya ortoptik prostetik ya. Dan itu tugasnya adalah untuk mengukur kafo dan membuat hal-hal seperti ini. Sebaiknya dipakai 24 jam, dilepas dari ketika mandi. Dan sebaiknya punya lebih dari satu. Jadi yang satu dipakai, satu bisa diangin-anginin. Karena ini kelembabannya cukup tinggi untuk yang satu prostetik. Kalau ini kan dia agak terbuka, tidak begitu. Jangan sampai penggunaan kafo atau kafo itu menambah masalah baru, munculnya jamur, iritasi kulit dan lain sebagainya. Itu konsepnya. Jadi sekali lagi sebaiknya dilepas pada saat mandi saja. Tidur dipakai, aktivitas sendiri dipakai. Karena dia sebagai fiksasi, ya fiksasi sifatnya. Kalau Anda memberikan stretching paling nggak akan lama kan? 1-2 menit sampai dengan 1 menit lah stretching, habis itu dia akan kembali lagi. Termasuk kemudian strapal, itu nggak akan lama koreksinya. Tapi kalau kita pakai aku atau kaku ini lebih lama untuk konsepnya. Yang kedua adalah French method. French method itu kita tidak pakai kaku atau aku, tapi pakai gips. Ya, gips itu dipasang dalam kurun waktu beberapa bulan. Kelemahan gips adalah dia nggak bisa lepas pakai, nggak kayak ini. Jadi kalau dia pakai gips, mau mandi, mau apapun tetap dipakai. Dan kalau pakai gips itu biasanya kelihatan cuma jari-jarinya aja. Itu pun gak banyak kan pastinya. Dan Anda nggak bisa memberikan manipulasi. Mau ada apa? Fleksi ekstensi yang nggak bisa, yang kelihatan cuma TIP-nya aja. TIP-nya aja. Ada itu. Oke, itu Di French atas. method. Nah, pada kondisi sekarang yang melakukan pemasangan gips itu sudah bukan fisioterapi, tapi dokter ortopedi. Depan. Jadi sedikit meringankan sudah cukup ya. Oke, itu aja Ada sih. nggak? Kemudian bagaimana dengan penanganan CTEP post operasi? CTEP ada grade-grade-nya. Pada kondisi tertentu dia harus segera dilakukan operasi. Karena kalau tidak, ini struktur tulang yang ada di di kaki itu akan berubah dan akan berpengaruh terhadap panjangnya tulang. Kalau misalkan dilakukan operasi, maka tugas fisioterapi adalah post operasi. Kalau dia pakai BPJS itu biasanya Nyalain dulu, 3 hari sekarang. Hari pertama datang, malamnya atau besok paginya sudah operasi. Hari kedua, hari ketiga observasi. Hari ketiga sudah. Terus kita fisioterapinya kapan? Hari kedua setelah operasi dan berlanjut pada rawat jalan. Jadi rawat inapnya hanya Yang tengah tekan yang kalau dia lama nggak sampai pakai biru-biru BPJS, keluar. mau minum seminggu juga boleh. Nah, udah nyala. Oke. Dan kalau untuk sekarang itu model BPJS-nya itu diselesaikan 3 hari. Itu dokter dan semua tim itu akan bekerja semaksimal mungkin supaya ini benar-benar selesai pasiennya dalam 3 hari. Jangan sampai dengan kondisi yang tidak stabil sudah diminta untuk pulang karena BPJS-nya 3 hari. Maka ini kemungkinan pasien akan kembali lagi dengan problem yang berbeda. Itu malah memperbanyak pembengkakan anggaran. Nah, sekarang kalau post operasi, tugas Anda adalah melakukan passive exercise. Ya, kalau dia masih inflamasi tidak boleh diberikan IR. Stretching gimana Bu? Stretching boleh tapi bukan gentle stretching. Jadi stretchingnya hanya pelan-pelan saja. Apa yang dioperasi? Dia biasanya untuk tendon Achilles itu akan dipotong. Ada namanya operasi tendon lightening, penyambungan tendon Achilles. Diambil dari bagian atau organ tubuh yang lain yang memiliki struktur yang mirip dengan tendon Achilles. Karena tendon Achillesnya pendek, jadi harus bisa. Spirit 11. Oke, itulah Anda harus hati-hati di dalam melakukan stretch. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cancel aja lah. Nah, dari jurnalnya sudah saya upload di ini ya, Google Drive ya. Kok ada nyalain foto? Nyalain di mana? Sini, makannya sini. Siapa PJ kelompok Anda? Ini. Ada wifi ini segala macam. Ya belum bisa diakses. Belum bisa diakses. Nggak ada izin. Oh, harus ada izinnya. Minta akses. Minta. Oh, saya kira udah Ya minta dia. akses. Pinjem.
Coba lo. Kalian kalau kalian punya Coba, coba. emailnya Onis? Nggak ada. Email Anda pakai email yang Gmail kayak gitu. Oh, mana? Oke, nanti saya setting. Nggak update. Kenapa Anda keluar? Ini kalau open access gimana ya? Kayak Twitter ini. Saya biasanya Google Di itu. di mananya? Udah.